Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ahwati fillah, ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat yang tiada hingga, nikmat yang tidak mungkin bagi seorang hamba untuk menghitung-hitung nikmat tersebut. Sehingga di kesempatan kali ini kita masih bisa menghirup udara segar, masih bisa melaksanakan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mendapatkan ridha Allah di yaumul qiyamah kelak. Tak lupa salawat berserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah meniti ajaran beliau hingga yaumul qiyamah. Ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia itu untuk saling bersaudara, untuk saling mengenal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Yang artinya, ya ayuhan nas, wahai manusia sekalian, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, menciptakan kalian itu dari golongan laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan aku jadikan kalian itu, dan kami jadikan kalian itu syu'uban wa qabaila, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya apa? Lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa. Hadfilah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sudah selayaknya bagi kita untuk saling mencari atau peduli dengan sesama manusia. Jangan sampai justru kita mementingkan egoisme kita ataupun justru mementingkan egoisme kelompok kita. Dan ini merupakan sebuah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya beliau bersabda bahwasanya innallaha qad adhaba ankum abiyatal jahiliyah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan dari kalian itu obiyatal jahiliyah, kebiasaan-kebiasaan pada masa jahiliyah. Apa itu? Fakhruha bil aba. Mereka menjunjung tinggi atau meninggi-ninggikan, mengunggulkan bapak-bapak mereka. Mukminun taqiyun wa fajirun syakiyun. Adapun orang-orang yang mukmin itu dia akan mendapatkan ketakwaan, akan menuju pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fajirun syakiyun. Sementara kalau orang-orang yang fajir, orang-orang yang jauh dari perintah Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan syakiyun, yaitu kesengsaraan dan juga ketidaksenangan ketika di dunia maupun di akhirat. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, wa antum banu Adam wa Adamu min turab. Kalian itu, ketahuilah bahwasanya kalian itu adalah anak Adam. Semuanya itu adalah keturunan dari Nabi Allah Adam alaihissalam. Wa Adamu min turab, dan Nabi Adam itu adalah dari tanah. Fayada'anna rijalu fakhruhum bi aqwam, maka jauhilah, tinggalkanlah dari kalian itu mengunggul-unggulkan, meninggi-ninggikan bapaknya, atau egoisme diri dengan membawa nama orang tuanya. Innamahum fahmun min fahmi jahannam, karena sesungguhnya mereka itu adalah nanti akan menjadi bara api di neraka.
menjadi bahan bakar kelak di neraka. Aw la yakunanna ahwana 'ala Allah, atau Allah akan menjadikan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu minal ju'lan, seperti ju'lan. Apa itu ju'lan? Allati tadfa'u bi anfiha annatin. Ju'lan itu digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini adalah seekor hewan yang suka mendorong kotoran dengan hidungnya. Kalau di sekitar kita mungkin kita sering menyebutnya dengan hewan kutis ya, yang suka mendorong kotoran dengan hidungnya, atau hewan yang memang dia hidupnya adalah di tempat-tempat yang kotor. Alhamdulillah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini jelas sekali memberikan peringatan kepada kita semuanya, umat Nabi Muhammad SAW, bahwasanya jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah ini dari umat Nabi Muhammad. Yang mana kebiasaan itu diantara mereka adalah fakhruhum bil aba. Mereka memanfaatkan popularitas orang tuanya sebagai untuk meninggikan derajat dia. Jadi misalnya orang itu menyombongkan diri dengan membawa nama orang tuanya. Ini loh, saya ini kan anaknya keturunan darah biru dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan kebiasaan jahiliyah. Kebiasaan orang-orang jahiliyah yang hidup di masa sebelum Rasulullah SAW. Dan dalam hadis ini Rasulullah sudah menjelaskan, di dalam umatku ini sudah dihilangkan. Namun ternyata hal tersebut masih dapat sering kita temui di kehidupan kita. Kemudian dalam hadis ini juga Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya kenapa kita dilarang, kita ini tidak diperbolehkan untuk mengunggulkan diri kita secara individu atau takabur, menyombongkan diri kita ataupun kelompok-kelompok kita. Karena Rasulullah menyebutkan antum Banu Adam wa Adamu min turab. Kalian itu adalah anak Adam, keturunan Adam, dan Adam itu dari tanah. Artinya kita ini derajatnya sama. Tidak ada yang membedakan kita. Entah dia itu orang yang kaya raya, entah dia itu orang yang keturunan darah biru sekalipun, entah itu dia itu adalah orang keturunan sultan dan lain sebagainya. Kita ini adalah Banu Adam, keturunan Nabiullah Adam. Wa Adamu min turab, dan Adam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Maka ini senada dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang sudah kami bacakan di awal, bahwasanya inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah itu adalah atqakum, yang paling bertakwa. Artinya apa? Ya kita sama manusia itu tidak ada yang lebih mulia. Tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah selain ketakwaan kita yang membedakan. Artinya sekaya apapun itu, kalau dia tidak bertakwa, tentunya dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan dipandang rendah. Fatilah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perlu kita waspada, yang perlu kita perhatikan, dalam hadis tadi Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang-orang yang menyombongkan dirinya atau menyombongkan kelompoknya, atau yang sering kita kenal dengan asabiyah. Mereka takabur dengan kelompok-kelompok mereka. Itu adalah dikatakan oleh Rasulullah SAW, innamahum fahmun min fahmi jahannam. Sesungguhnya mereka itu adalah kelak akan menjadi bara api di neraka. Ya, kalau kita tahu mungkin zaman dulu masak masih pakai tungku, atau orang yang bakar sate itu kan dia memanfaatkan bara api itu ya yang menyalakan apinya ya bara api tersebut. Artinya kalau dia itu menjadi bara api di neraka, maka dialah yang menjadi bahan bakarnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini sebuah peringatan yang sangat keras sekali. Makanya jangan sampai kita ini menyombongkan diri di hadapan manusia, apalagi terlebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengunggulkan kelompok kita ataupun keluarga kita di antara kelompok-kelompok yang lain. Kalau dalam lingkungan sekitar kita ya mungkin jangan sampailah terjadi di antara kita itu ada istilah gap-gapan begitu ya.
kelompok-kelompok, saya kelompoknya ini, itu kelompoknya dia, saya tidak mau kalau bermain dengan dia, saya tidak mau kalau bergaul dengan dia, dia itu kan golongan atau kelasnya rendah dan lain sebagainya. Ini harus kita hindari, karena ini merupakan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tadi. Ya. Fakhruhum bi aqwamin. Mereka mengunggulkan takabur dengan bapak-bapak mereka, dengan kaum-kaum mereka. Ya, karena kalau zaman dahulu kan ada namanya kabilah ini yang mereka menganggap ini lebih mulia dari kabilah itu dan lain sebagainya. Dan kalau kita lihat sekarang kan juga masih banyak ya sepertinya ya. Nah, ini kita harus hindari. Kita harus jauhkan diri kita dari hal-hal tersebut. Karena itu akan menyebabkan nanti kita menjadi sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, akan menjadi fahmun min fahmi jahannam. Nah, tentunya kita tidak ingin menjadi seperti itu. Kita semuanya berharap kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Aula yakunanna ahwana 'ala Allah minal ju'lan, atau dia akan dijadikan makhluk yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang hina di hadapan Allah dan juga ketika di dunia tentunya. Apa permisalannya makhluk yang hina di sini? Dipermisalkan dengan al-ju'lan. Ya. Para ulama menjelaskan ju'lan ini adalah jam'u ju'al, jamak dari kata ju'al, yaitu zuwaibah shaghirah. Ini adalah hewan yang kecil. Ya, ju'al ini atau ju'lan ini adalah seekor hewan yang dia itu hewannya kecil. Sauda, warnanya hitam. Tujadu katsiran fi mara'il baqar. Sering ditemui, banyak ditemukan di tempat-tempat bahasanya angon sapi, tempat untuk ya kandang lah kalau kita, di tempat-tempat di mana hewan biasa tinggal, karena memang di situ banyak kotoran. Wal jawamis, dan juga kerbau. Wa tujma'ur rawth, ini kerjaannya hewan ini adalah mengumpulkan kotoran. Wa tadakhiruhu wa tamutu bi raihatin waridah. Nah, ini yang menjadikan kenapa hewan ini merupakan hewan yang hina, itu adalah karena dia hidupnya di kotoran tersebut, dan ketika mencium bau wangi itu dia akan mati. Sungguh permisalan yang sangat hina sekali ya. Warnanya disebutkan hidupnya bentuknya kecil, warnanya hitam, hidupnya di tempat-tempat yang kotor, dan ketika dia mencium bau yang wangi, dia akan mati. Padahal hakikatnya manusia secara kodrat, secara sunatullah, manusia itu pasti suka dengan bau wangi. Sementara di sini Rasulullah mempermisalkan orang yang menyombongkan dirinya, orang menyombongkan kelompoknya, etnisnya dan lain sebagainya, itu mereka seperti hewan ini. Sungguh sangat hina sekali. Makanya mari ya, kita tilik kembali kepada diri kita, pada dalam hati kita, apakah masih ada sifat menyombongkan pada diri kita, menyombongkan kelompok-kelompok kita tidak mau berbaur dengan kelompok yang lain karena menganggap mereka lebih rendah dan lain sebagainya. Kita hilangkan semuanya itu, karena itu semuanya hanya akan menyebabkan kita nanti menjadi ahlun nar, bahkan kita disebutkan akan menjadi bara api di neraka tersebut. Hadifilah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat untuk diri kami pribadi dan juga kepada ikhwan sekalian. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.